jadi itu info yang menarik. Kalau mau hajatan pakai wedding ini, tinggal follow Instagramnya Duta Wedding Partner langsung. Info itu aja udah cukup mereka. Itu belum info-info yang lainnya, termasuk kumis tadi. Minum. Anun. Oke pemirsa, selamat datang di podcastnya orang lain. Karena ini adalah bukan podcast saya, tetapi saya akan menghadirkan seorang tamu yang bukan bintang, tetapi dia biasa menghadirkan bintang tamu karena dia tidak pernah diundang orang, sehingga dia pun minta diundang di podcastnya dia sendiri. Daripada dia nggak ada yang undang, maka dia pun ingin jadi bintang tamu di podcastnya dia sendiri. Kita sambut Lik Kopi. Hey, coy, akhirnya diundang juga coy. Thank you bro. Apa kabar Lik Kopi? Apa? Oke. Tapi pemirsa semua bisa lihat penampilan Lik Kopi kali ini. Nah, jangan-jangan Lik Kopi habis bermain-main dari negara sebelah dan dia pulang dalam keadaan positif tetapi negatif kumisnya. Karena Lik Kopi sekarang tidak pakai kumis, ternyata kumisnya belum tumbuh karena obat penumbuh kumisnya habis. Gimana nih Lik Kopi? Kok kumisnya bisa hilang itu? Boleh minum dulu? Ya silakan. Oke. Minum dulu lah, biar minum dulu. Iya. Ya, udah habis ya. Mantap kali kopinya ini. Ya, ini gimana kok kumisnya bisa hilang, apa obat kumisnya habis atau memang kena petir? Jadi iya Mas, tadi kumis saya tuh tiba-tiba saya hilang sendiri nih Mas. Saya juga nggak tahu. Jadi beda cerita deh, kalau dulu pakai kumis agak cool, tapi sekarang pakai. Tapi sudah diperiksa di seluruh bagian tubuh, jangan-jangan kumisnya pindah kemana? Nah itu kayaknya ada pindah lagi di dalam ini. Ke ketiak atau ke ketiak-ketiak yang lain gitu. Belum tak survei. Jadi tadi sampai situ, sampai depan rumah itu masih ada kumis ya. Baru mau masuk sini kumis hilang. Nggak tahu itu kenapa itu. Saudara semuanya, hati-hati ya kalau masuk ke studio ini. Iya. Contoh seperti Lik Kopi, karena dia tidak membawa menyan dan teh gula teh, kumisnya hilang. Mungkin besok kesini lagi belangkonya yang hilang. Janganlah. Dia kesini lagi bajunya hilang. Aduh, malu gue nanti. Terus saya mau tanya, Lik Kopi itu biasanya kalau beli obat kumis itu di mana? Di pasar banyak lah melalui itu. Jadi kalau misalnya saya beli itu di pasar, oke, banyak ya. Itu dijual penumbuh kumis, penumbuh rambut, penumbuh duit, ada juga itu di pasar. Kalau nggak tahu di pasar abal-abal ada itu. Ada ya. Ya, ini sangat bagus ini. Mungkin si masnya ini pengen kumis biar kelihatan jantan. Kira-kira kumisnya itu kalau kemudian itu diminum atau dioleskan? Ada yang dioles, ada yang diminum. Nah, kalau dioleskan itu pasti dia tumbuh di tempat yang dioles, atau bisa dioles di kumisnya sini dioles, tapi tumbuhnya di tempat lain, bisa nggak? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Tergantung apa mantra-mantranya itu tadi. Pakai mantra itu. Pakai mantra. Iyalah. Jadi bisa jadi kita ngolesnya sini, yang tumbuh sini. Nah, bisa jadi. Tergantung mantranya. Puju pacapu kumis. Puju pacapu keti. Puju pacapu dan lain sebagainya. Iya. Jadi macam-macam ya. Iyalah. Tergantung situasi mantra. Termasuk kalau misalnya orangnya ngolesin di kumis, tapi batinnya dikelek, itu bisa tumbuhnya. Bisa jadi itu. Jadi hati-hati juga untuk kumis ini. Berpikir itu harus sesuai dengan yang direncanakan. Nah itulah pemirsa.
Salah Itu. satu pesan yang bisa kita ambil dari Lik Kopi, Nah, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. betul sekali itu. Contohnya, kalau kita mengolesnya di kumis biar tumbuh, tapi pikiran kita di ketiak, yang tumbuh bisa di ketiak. Begitu ya, Betul. Kopi ya? Iya, sebenarnya seperti sekarang ini di negara-negara lainnya itu pikirannya kerjanya duit. Ya, ya. Tapi kalau kita kerja niatnya beda, Iya. melaksanakan tanggung jawab, duit datang lagi, duit datang sendiri. Datang Contohnya ini, sendirinya, iya. nah ini duit saya mana tadi dompetnya? Asisten. Oh iya. Ternyata Asistennya gitu, dompetku yang di mau. ternyata Lik Kopi Nah, itu. lupa membawa dompet, tapi nanti duitnya bisa datang sendiri. Ya betul. Jadi kita tujuannya itu bekerja misalkan seperti itulah. Jadi niat, pikiran harus sama dengan hati. Akhirnya kita implementasi. Wah, kayak intelektual bahasa deh. Ngopi, minum. Silakan, ngopi dulu. Sorry, ini rumah siapa? Tapi saya masih heran. Iya. Lik Kopi itu kan terbiasa podcast mendatangkan bintang tamu Nah, dari negara-negara sebelah, termasuk Nah. presidennya itu sudah pernah. bahkan tamu-tamu saya tuh orang-orangnya wah luar biasa itu. Tapi yang saya heran, kenapa nggak ada yang Lik Kopi? Itu. Kenapa? Nggak tahu. Sampai kemudian saya harus undang Lik Kopi, Ya. podcastnya Lik Kopi sendiri. Nah, ini. Makanya. Biar Lik Kopi pun pernah menjadi bintang tamu. Iya, jadi ya itu gimana ya? Gak ada yang undang saya, Iya. ya mau gak mau ya. Tapi kalau undangan untuk sumbangan banyak. Nah itu berkali-kali itu. Berkali-kali. Tapi itu makanya kan jadi begini mas siapa tadi namanya? Ternyata Lik Kopi belum kenal saya, karena saya pun tadi lupa kenalan karena memang saya lupa nama saya. Ya, Jadi nama saya adalah Mbah Kim, Mbah Im, biasa dipanggil Mbah Mik. Bang Mek. Ya, jadi begini Le ya. Kalau kita itu ya yang penting saya itu ngundang banyak orang-orang terkenal, ya kan? Tapi saya tidak pernah diundang. Datang sendirilah. Sebenarnya. Biasanya kan kalau Lik Kopi ngundang bintang tamu itu biasanya diberi penghargaan-penghargaan. Oh, nggak pernah juga. Nggak pernah juga. Mereka cukup ya saya kasih apa info saja sama mereka. Mereka ya saya undang di podcast saya kasih info saja. Kalau mau menikah Iya. pakai wedding ini. Oh, jadi itu Lik Kopi info yang menarik. benar-benar Kalau mau hajatan pakai wedding ini, tinggal follow Instagramnya Duta Wedding Partner. Langsung Oke. info itu aja udah cukup mereka. Cukup Itu mereka. belum info-info yang lainnya, termasuk kumis tadi. Minum. Lik Kopi itu punya makanan favorit apa? Banyak. Nasi pecel, Nasi pecel. udah itu aja. Loh, katanya banyak kok cuma satu. Lauknya, Lauknya maksudnya yang banyak. ada Jadi kerupuk, makannya tempe. nasi pecel, tapi lauknya banyak. Iyalah. Makan nasi pecel lauk soto. Bisa jadi. Makan nasi pecel lauk bakso. Itu apa lagi? Makan nasi pecel lauk sate. Suka sekali tuh. Makan nasi pecel lauk gudeg. Kita dicepai. Itu ya. Ternyata Lik Kopi Ya, dilah. makanannya cuma satu. Pecel saja. Pecel, tapi Lauknya banyak. Iya, makanya kan badannya subur gini. seperti itu. Makanya beli sate, beli pecel dapat sate, beli pecel dapat bakso, Beli pecel nah dapat itu loh. gudeg dan seterusnya. Nah makanya rahasia sepertinya apa di wedding ini itu semuanya ada semua menu-menu Ada seperti semua. itu. Makanya saya setiap makan itu, Cukup dengan mendatangi undangan. nah, Gitu. Karena kalau tidak diundang menjadi bintang tamu podcast, Heeh. enggak diundang menjadi bintang tamu pernikahan. di pernikahan. Dan saya tadi, nah di sini yang sering undang saya nih, Mas. Jadi di Duta Wedding Partner ini ngundang saya pecel ada, Ya. bakso ada, sate, banyak sekali menyediakan menu-menu untuk pernikahan. Tapi harganya Lik Kopi Pak itu sering juga datang ke hajatan orang padahal nggak diundang. Itu wajib. Jangan sampai saya diundang, karena kalau saya diundang malah susah saya datangnya. Kenapa? Ya karena tahu sendiri kan sebagai public figure di era Digital. sekarang ini kan mau apa-apa selalu instan, apa-apa Iya, instan, ya kan? Tapi kalau di sini makanannya itu terjamin, Terjamin. bahan pengawet tidak ada. Makanya lah saya kalau ada prewedding atau apa-apa yang tahu, preweddingnya miliknya
duta ini datanglah. Datang, meskipun nggak diundang. Nggak diundang. Nanti ke situ cuma numpang makan. Lemu gimana Kadim? Pak, ngirit dompet Tapi lah. dulu waktu Lik Kopi masih sekolah itu juga sering begitu katanya. Nah, itulah makanya saya dulu sebelum saya menjadi tokoh tersohor seperti ini, saya dulu pernah ikut duta ini. Oh, begitu. Kenapa? Selain saya menjadi salah satu karyawan atau mungkin personel dalam duta ini, setiap selesai hajatan bisa bawa makanan banyak. Oh iya, nanti dibagi-bagi teman. Bagi-bagi sama teman-teman satu gitu kos ya, itu. ya. Wah, mantap kali itu saya. Ya, minum. Intinya banyak cara untuk bisa hidup hemat. Nah, betul. Itu. Termasuk resep dari Lik Kopi tadi, kalau pas habis uangnya dan nggak bisa makan, kita cukup datang ke tempat orang hajatan. Iya, bisa. Bawa amplop kosong, masukkan saja. Nggak usah dikasih nama. Itu yang diajarkan tadi. Itu benar sekali, tapi sering terjadi juga itu hal seperti itu ya di negara abal-abal itu juga sering. Kalau di sana kan kalau memberikan atau kan amplop, kalau di negara biasa kan pakai amplop ya, tapi kalau di sana itu orang itu tidak menggunakan amplop dan tidak transfer. Pakai apa itu? Dan itu langsung menggunakan apa ya ibaratnya itu kalau di era sana itu langsung pakai barcode gitu. Bisa jadi, dipakai. Tapi barcode-nya beda. Kalau kita kan pakai kode-kode itu. Kode-kode, ya. Itu kita pakai nyanyian. Oh, pakai nyanyian. Nyanyian kode. Nyanyian kode itu. Baju hitam jangan sampai lepas. Itu. Nanti dengan sendirinya langsung tertransfer. Iyalah, pakai kode-kode. Jadi kalau misalnya ke sana mau datang ke hajatan tuh pakai kode-kode. Jadi dan yang tuan rumah pun juga tahu. Oh, pakai kode ini, dapat sate toh. Dapat ini, dapat nasi pecel toh, dapat ini. Nah, kalau nanti kode yang sumbangannya banyak. Nah, itu ada juga. Bisa dibawa semua. Bawa boleh pulang. Sampai yang lain nggak kebagian. Iya, yang penting istrinya yang nikah itu jangan dibawa pulang. Iya, Nah, gitu ta, Mas. Minum panik ini.